urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua, sehingga sungguh Bapa boleh mengerti setiap kebenaran yang Tuhan sampaikan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur, kami menyerahkan siang ini biar semua dalam kendali Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Pemuji tetap masih bersama saya. Shalom saudara. Puji nama Tuhan, kita semua di dalam berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Pujian terakhir tentunya harapan saya memberikan motivasi terhadap iman percaya kita kepada Kristus. Walaupun kita tidak dapat melihat, memandang rencana Allah, bahkan seringkali timbul dalam benak pikiran kita, apa sih rencana Allah dalam hidupku? Yang kedua, seringkali kita juga merasakan mengapa ini semua harus terjadi. Terkadang kita nggak bisa menyelami, sekalipun hal yang baik bahkan apalagi yang buruk terjadi dalam hidup kita, kita seringkali menganggap ini sesuatu yang seringkali dikatakan kok sial amat, kesialan. Tetapi sekali lagi saudara, apa yang diizinkan Tuhan tidak ada yang kebetulan. Semuanya indah daripadanya, ya. Nah, saudara yang saya kasihi, sekali lagi tetap akan memandang Tuhan dalam keadaan apapun. Karenanya kita patut bersyukur pada Tuhan lewat pujian ini memberikan kekuatan iman kita, memotivasi kita lebih dalam lagi, lebih sungguh lagi untuk mengandalkan Tuhan, sebab Tuhan Yesus adalah jawaban atas hidup kita. Saudara, mari kita lihat Injil Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-27 dan yang ke-28. Dikatakan sebagai berikut, Lukas 11 ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Saudara, ditulis judulnya di sana sangat-sangat jelas, siapa yang berbahagia. Yesus menjawab, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Memelihara firman, merenungkan firman, memegang teguh firman, memelihara, mengerjakan firman, melakukan firman. Maka pujian ini akan memberikan satu kekuatan kembali kepada kita. Berbahagialah orang yang berharap kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja buahnya pasti berhasil. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih, silakan boleh duduk, memuji pemusik. Haleluya. Pujian tadi saudara terambil di dalam kitab Mazmur pasalnya yang pertama. Dikatakan sebagai berikut. Mazmur 1 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara dan saya akan berbahagia apabila kita tidak berjalan, bertindak, atau melakukan segala sesuatu berdasarkan nasihat orang fasik. Kata fasik adalah pribadi yang jahat di mata Allah, yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak mau kompromi dengan komunitas-komunitas yang memang melakukan pelanggaran. Sekalipun itu sangat-sangat menggelitik, sangat-sangat mempengaruhi akan cara hidup kita hari-hari ini. Tetapi mari sebagai orang percaya kita tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Karena kita akan tercemar, kita akan terkontaminasi, kita akan terpengaruh karenanya. Dan yang ketiga dikatakan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang yang senang moyoi, maido, orang yang senang menjustifikasi, orang yang suka membangun gosip dan sebagainya. Bahkan seringkali menciptakan cerita-cerita bohong, membual. Nah inilah saudara, kalau kita tidak ada dalam 3 bagian yang dituliskan dalam Mazmur 1 tadi, maka sungguh saudara adalah orang yang berbahagia. Kalau saudara tidak berdasarkan nasihat orang fasik, tidak mungkin salah langkah hidup. Kalau hidup saudara berdasarkan nasihat itu firman Allah, maka firman Allah tidak pernah menyesatkan. Amin. Kalau saudara benar-benar tidak pernah kompromi dengan komunitas yang berdosa, tetapi adalah kumpul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Narasi-narasi, kalimat-kalimat yang dibangun, yang diungkapkan, diucapkan, adalah sesuatu yang membangun iman. Negative thinking itu tidak muncul dalam benak kita. Perkataan buruk, pikiran buruk, dan semua yang jahat apalagi tidak terbit. Dan kita benar-benar adalah orang-orang yang sungguh karena takut akan Tuhan. Maka saudara tidak akan pernah mau diajak untuk berkompromi menjadi pencemooh. Yang suka olah-olah orang, yang justifikasi, menilai dan sebagainya. Seorang yang dewasa tidak pernah menghakimi siapapun. Seorang yang dewasa yang mampu menilai, tetapi dia juga mampu memberi nilai terhadap dirinya. Karenanya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kesukaan seorang yang sungguh-sungguh takut akan Allah adalah akan renungan firman Allah, merenungkan Taurat, merenungkan nasihat, merenungkan perkataan-perkataan Tuhan siang dan malam. Sekali lagi siang dan malam. Kalimat ini memberikan satu penekanan bahwa tidak ada jedanya, tidak ada putusnya saudara, selalu kontekstual. Pagi ini kalau tadi beberapa di antara kita sudah ada yang sarapan tentunya. Tadi saya juga ikut sarapan sayur asem. Aduh bahagia banget. Karena bisa dinikmati dengan syukur. Ya. Nah saudara, selalu kaitkan kepada Tuhan. Coba kalau saudara lagi mau makan, saudara pasti terlatih untuk berdoa.
Terima kasih untuk makanan ini dan seterusnya, amin. Tapi pada saat saudara makan, ingat enggak bahwa itu adalah karya Tuhan? Masihkah mampu kita berpikir, Tuhan terima kasih sayur asem ini, Tuhan terima kasih sambal yang enak ini. Saya khawatir karena begitu lihat ingkung comot langsung lep. Saya khawatir ada cilok yang menjanjikan, yang waduh gimana gitu, langsung cocol, langsung lep. Lupa tetap berkata, orang yang sungguh-sungguh bergaul intim dengan Tuhan, seluruh proses hidupnya selalu dikaitkan, terkait dengan firman. Maka orang yang seperti ini, yang kesukaannya merenungkan Taurat, firman itu siang dan malam, sekali lagi tidak pernah mengabaikan kasih karunia. Maka orang itu seperti pohon, digambarkan ilustrasi yang indah sekali. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Catat di baik-baik, aliran air, bukan air menggenang. Kalau aliran air itu selalu fresh. Halo? Ya. Berkat Tuhan itu selalu fresh. Ya, kalau menggenang khawatir ini lautan mati, air mati, maka terjadi banyak kuman di sana. Tapi kalau air mengalir itu ganti terus, saudara. Amin. Ada sih orang yang iseng buang limbah, tapi digerujuk lagi yang kencang hilang kok. Ya. Ada sih racun-racun, itu gambarannya kalau kita juga dalam hidup kan tantangan itu ada saja. Tapi kalau kita menengadah, kita percaya kepada Kristus Tuhan, maka aliran air yang baru itu akan datang. Dan itu yang menyegarkan jiwa kita. Setiap pagi ia selalu baru. Amin. Nah saudara, ditanam di tepi aliran air dan pohon itu akan menghasilkan buah pada musimnya. Kata pada musimnya menunjukkan ada proses. Memang saudara, hari-hari ini kita mengalami satu persoalan yang sangat serius dalam tata kehidupan baik di lokal kita maupun di dunia internasional sedang mengalami dilema. Kalau saya kaitkan sedikit berita-berita yang hari ini sedang mencuat, saya nggak tahu akibat presiden kita mengambil ketetapan bahwa batu bara harus dikurangi untuk ekspor, tetapi agar dipakai di dalam negeri, khususnya PLN, pembangkit tenaga listrik, dan pabrikan, dan semuanya harus betul-betul mendapat perhatian khusus. Dengan kata lain, akhirnya keputusan presiden, apa yang diekspor ini harganya harus naik dan harus mahal. Dan ternyata batu bara kita hari ini termahal di dunia. Belum pernah ada sejarahnya. Beberapa tahun yang silam ketika saya bertandang atau berkunjung ke KPK, ada lebih dari 3.200 sekian perusahaan tambang batu bara yang enggak bayar pajak. Dan saya bersyukur kemarin Presiden akhirnya mengambil keputusan 2.700 sekian perusahaan batu bara dicabut izinnya. Loh, ini proses. Kalau saya bertandang 5 tahun yang lalu, hari ini prosesnya baru terjadi. Karena regulasi atau membuat perundangan itu bukan hal yang mudah, biayanya mahal, resikonya tinggi. Tapi keberanian presiden kita harus berikan apresiasi yang tinggi. Hari ini dunia goncang gara-gara batu bara, dan semua saya dapat viral kemarin dari grup saya yang lain lagi, bagaimana media asing seluruh dunia hari ini membicarakan batu baranya Indonesia. Dan saudara, hari ini kalau saudara dengar baik-baik, infrastruktur kita semuanya mayoritas dari mana? Dari Cina. Kontraktornya semua dari Cina. Seolah-olah kita bergantung benar-benar kepada Cina. Enggak. Hari ini dunia yang paling tergoncangkan gara-gara batu bara justru Cina. Hari ini Cina harus nyembah-nyembah. Ini persoalan yang serius. Mau enggak gitu mengakui Indonesia?
Kalau nggak mau, ada apa di balik peristiwa ini nanti ke depan? Belum tahu. Tapi sebagai anak bangsa, sebagai masyarakat Indonesia yang benar-benar dipercaya Allah, bahwa Indonesia itu adalah sumber batu bara terbesar di dunia, ini harus kita syukuri. Nah, saudara Kristen harus ngerti yang gini. Bukan berarti nggak boleh ngerti kejadian sampai wahyu, harus tahu isinya. Tetapi kekristenan harus paham betul bahwa hari-hari ini kita sedang diperhadapkan sebuah proses. Saya tidak tahu lagi apa embargo apa, sanksi apa dari efek semuanya ini, saya nggak tahu itu, belum ada bayangannya. Tapi yang jelas beberapa bulan atau tahun lalu ketika Presiden stop untuk nikel, untuk sawit, goncang dunia. Hari ini perolehan pajak kita lebih dari 100%. Ini sejarah dalam Indonesia ada. Penyebab utamanya sawit yang naiknya luar biasa. Dulu sawit kita sampai petani sawit itu ratusan hektar ditebang semuanya. Tapi hari ini sawit sangat mahal dan menjadi sesuatu yang berharga di dunia. Indonesia memainkan peran. Maka saya mau sampaikan, Indonesia dalam rancangan itu dahsyat bukan? Saya mau katakan sekali lagi, banggalah jadi Indonesia. Amin. Nah saudara, orang yang sungguh-sungguh duduk diam di kaki Tuhan, yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang akan menghasilkan buah pada musimnya. Ada proses. Indonesia dibilang negara barbar, Indonesia dibilang negara biadab, itu sudah membuat kita sakit. Tapi hari ini dunia harus berkata berbeda, Indonesia is the best. Maka dari itu saudara, kalau saudara sungguh percaya kepada Kristus, saudara jangan takut dalam proses. Apa yang mau dikata dunia, apa yang mau dikatakan orang terhadap hidup saudara, jangan takut, kita syukuri semuanya. Sebab pasti akan tiba waktunya, pada musimnya akan berbuah kalau bertahan. Kenapa harus saya tambahi kalau bertahan? Orang enggak keluar-keluar buahnya udah tebang aja, lah ini enggak bertahan namanya. Enggak berbuah-buah, ganti saja tanamannya, enggak pernah berbuah terus. Ditunggu besok enggak berbuah, ganti lagi pohonnya, ya enggak berbuah lagi. Selamanya enggak pernah menikmati buah. Tapi setiap saudara dan saya yang tekun, yang setia, yang dengan penuh kesabaran, kearifan, menantikan janji Allah, maka saya percaya musim panen akan tiba dan kemuliaan Allah dinyatakan. Amin. Maka dari itu saudara, berbahagialah orang yang benar-benar menghasilkan buah pada musimnya. Ini meneguhkan firman yang dikatakan indah pada waktunya. Dan yang tidak layu daunnya, garis bawahi. Musim kering pun datang, tidak mempengaruhi akan daun hidup saudara. Dia nggak pernah kering, nggak pernah layu, tetapi dia tetap hijau. Saya sering kali berikan ilustrasi ketika saya ada di NTB, Nusa Tenggara bagian Barat. Di pemandangan saya semua kuning karena memang hari itu adalah bulan kemarau, maka kuning semua, tetapi ada di tengah-tengah pohon yang tumbuh dengan hijau. Saya diingatkan oleh Roh Tuhan, perhatikan pohon itu. Ya Tuhan, aku melihat semuanya kuning, kenapa kok hijau sini? Karena akarnya sampai ke batang air. Kalau saudara punya akar iman, akar hidup rohani saudara sampai ke batang air, dan air yang saudara dapat adalah air yang benar, dan Kristus Yesus adalah air kehidupan kita, saudara nggak akan layu kapanpun. Amin. Saudara nggak akan pernah kering, nggak pernah akan rontok, tapi saudara akan tetap subur, bahkan satu-satunya yang subur. Oleh sebab itu saudara, mari kita melihat bagaimana hidup kita hari ini. Apakah kita serupa dengan dunia? Atau kita sedang dijauhi oleh dunia? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang lebih lagi fantastik, apa saja. Kata apa saja itu ya sembarang kalire. Wis kuwabehe.
apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hari-hari ini Pak Han mengetahui pergumulan-pergumulan saya. Kalau saya sebut Pak Han, yang lain jangan marah, yang lain juga tahu ya. Tapi buat contoh saja. Jadi saya hanya berkata, Tuhan, saya menanti musimmu tiba, musim buah panen ini tiba. Tapi rasa-rasanya kok ora panen-panen. Rasa-rasanya kok musim panennya belum datang terus. Bahkan proses ini enggak habis-habisnya. Tapi saya tahu akar boleh menyentuh batang air atau air yang mengalir tadi, tapi tetap harus ada pupuk. Dan firman Allah adalah pupuk yang paling menyehatkan untuk hidup orang percaya. Oleh sebab itu saudara, mari kita bersyukur. Proses-proses yang harus terjadi, kalau saudara istilahnya disiangi, dibersihkan, mengucap syukur. Ya. Nanam pohon anggur itu kalau mau lebat nggak bisa dibiarkan tumbuh liar, tapi harus benar-benar dirapikan. Ada beberapa tunas yang harus dipangkas, beberapa ranting dipangkas supaya benar-benar bisa menghasilkan buah yang dimaksudkan. Maka proses itu menyakitkan. Proses itu seringkali mengecewakan. Tapi pujian tadi mengingatkan kepada kita, walaupun kita tidak bisa memandang rencana Allah, tidak bisa mengerti akan pikiran Allah. Tapi satu perkara, hati kita hanya memandang kepada Yesus. Sebab dia ada untuk saudara dan saya. Amin. Karenanya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saya beri contoh. Dalam Lukas pasal 1, cerita tentang Maria. Yang berbahagia kata firman tadi apa? Yang mendengar firman dan yang memeliharanya, menerimanya, mengakuinya, itu memelihara. Mengerjakannya, itu memelihara. Nah saudara yang saya kasihi, ketika perkataan Tuhan lewat malaikat datang kepada Maria, firman Allah datang, Maria berargumen dan rasional sekali. Masuk logika sekali. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Lukas 1 ayat yang ke-34. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Maria berpikir normatif. Dia belum bersuami, dia belum melakukan hubungan suami istri. Bagaimana mungkin bisa mengandung seorang anak? Hari ini kita juga akan menghadapi hal-hal yang mustahil secara akal. Walaupun tulisannya dia datang, aku menang jatuh, bukan berarti saudara gagal menang. Halo? Bukan berarti kemenangan saudara jatuh. Karena kadang-kadang orang Jawa, orang Indonesia itu sanepan. Dikait-kaitkan, kita masih ngapi kok jiblok, wah kemenangannya hilang. Salah, kita enggak yang seperti itu. Kita bukan aliran sinkritisme. Ya, jangan dikait-kaitkan. Ya, mergo tempelannya kurang kuat, isolasinya kurang akeh. Wis mikirnya sing penak wae, nek mikirnya sing rekoso gitu gue tondo. Ya. Maka dari itu saudara yang saya kasihi, kita lihat kembali. Hari-hari ini kita diperhadapkan sesuatu yang sangat-sangat serius. Ada banyak hal atau perkara yang tidak masuk akal. Ikhlaskan. Percaya kalau Tuhan berkata, Tuhan berfirman, Tuhan berbicara itu ada maksud yang sempurna, bukan hanya indah. Sempurna, amin. Maka ketika Maria mendengar perkataan Tuhan, maka ia tetap memberikan sebuah argumentasi, satu jawaban, satu sanggahan, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ayat 35 mengingatkan bahwa Roh Allah, Roh Kuduslah yang akan membuat itu semuanya. Yang akan membuat engkau mengandung.
Dan ketika dijelaskan kembali, maka firman Allah mengingatkan kepada kita apa saudara? Ayat 38. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tidak mudah saudara. Ada yang gak lazim Tuhan perintahkan kepada kita. Gak mudah. Saya mau ingatkan sekali lagi dari kisah Maria ini. Kalau nggak punya suami, lazim nggak bisa punya anak. Jangan ngomong adopsi, itu cerita yang berbeda. Ini mengandung. Dan di jagat raya nggak ada peristiwa ini kecuali Maria. Amin. Di jagat bumi ini belum pernah ada yang terjadi dari zaman Adam sampai hari ini. Yang bisa mengandung seperti Maria hanya pribadi yang bernama Maria. Oleh sebab itu saudara, ini memberikan gambar. Kalau tadi ilustrasinya batu bara, sepanjang sejarah Indonesia ada, batu bara belum pernah naik harga atau meroket. Tapi hari ini Indonesia bisa jual batu bara termahal di dunia. Apa yang mustahil dalam usaha pekerjaan saudara, sekalipun saudara mengatakan ini gak masuk akal, tapi saya mau katakan dalam nama Tuhan Yesus, apa yang mustahil buat kita tidak pernah mustahil bagi Allah kita. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih, orang yang berbahagia adalah orang yang sungguh mendengar firman Allah. Apakah saudara adalah orang yang sedang mendengar firman Allah? Kalau itu jawabannya yes, amin, maka jadilah sempurnalah karya Allah dalam hidup saudara. Sulit memahami. Nggak usah pikir teman-teman marah kayak kolesterol. Jalanin aja. Coba kita lihat. Maria akhirnya berkata, sesungguhnya aku hamba Tuhan. Jadilah seperti perkataanmu. Saya mau sampaikan, dengar perkataan Tuhan dan mengimani dan memelihara firman itu. Sekali lagi memelihara firman itu. Yang terjadi apa? Aib. Yang terjadi apa? Dipermalukan. Yang terjadi apa? Disingkirkan. Bahkan gak main-main, ketika Yesus lahir, anak itu lahir, dia harus bersama suami dan anak, calon suaminya Yusuf itu bersama anak yang baru saja lahir, dilarikan atau pergi ke Mesir. Saya bisa ngebayangin itu, dari Bethlehem pergi ke Mesir itu kayak apa jauhnya. Ya. Walaupun ada perbatasan yang dekat, jalur Gaza itu ada pintu gerbang yang menuju ke Mesir, tapi sedekat-dekatnya itu jauh. Dan saya bisa ngebayangin orang yang baru bersalin itu kayak apa menderitanya, sakitnya dan sebagainya. Dan anak yang baru lahir itu seperti apa rawan dan riwilnya, betul? Tapi sekali lagi saudara, mau yang namanya aib, mau yang namanya ujian, apa yang namanya tantangan, Maria tidak risau. Hari ini saya mau ingatkan, wahai KKS yang saya banggakan, jangan pernah gundah gulana, jangan risau terhadap proses. Yang penting jujur, tulus, ikuti apa maunya Tuhan, aman. Dunia boleh mempermalukan, dunia boleh memperolok-olok kita, dunia boleh mencibirkan bibirnya kepada kita. Tapi sekali Yesus, tetap Yesus. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Maka dari itu saudara, mari kita berlaku benar di hadapan Allah. Mazmur 119 ayat 1 sampai yang ketiga dikatakan sebagai berikut. Orang yang berbahagia adalah ayat 1. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela. Tahu tidak bercela? Tidak ada cacatnya, tidak ada keanehannya, yang berperilaku adil, yang bermurah hati, yang santun dan seterusnya. Yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Orang yang seperti ini pasti berbahagia persis dengan Mazmur 1 tadi. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air.
yang akan menghasilkan buahnya pada, ini dicatat baik. Ya, secepat-cepatnya toge tetap ada proses. Kacang hijau direndam, dibiarkan semalam, besok tukul kan. Ada proses gak? Nggak ada. Nggak bisa bim saloi, damu, tumbuh. Nggak bisa. Maka ada proses. Nikmatilah semua proses. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Sebab saudara dan saya akan menikmati hasil pada waktunya atau musimnya. Tetapi sekali lagi saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan yang memelihara firman. Orang yang seperti itu dimaksud tidak bercela, yang hidupnya sesuai jalan Tuhan, sesuai nasihat Tuhan. Sekali lagi saya mau sampaikan, apa yang dari Tuhan tidak pernah menyesatkan. Apa yang dari Tuhan tidak pernah membuat saudara dan saya tercela, sekalipun sesaat dicela. Maria dicela, belum punya suami kok sudah punya anak. Ya. Tapi kita lihat sepanjang kehidupan Maria sampai hari ini namanya disebut oleh banyak orang. Diagungkan oleh banyak orang. Dibicarakan oleh banyak orang. Kan saya sudah sampaikan juga di bulan Desember kemarin. Bukankah nama Maria yang lain ada? Tetapi kenapa harus Maria yang ini? Itu sebabnya hari ini saudara saya mau katakan gereja di luar banyak. Tapi kenapa harus ada KKS? Karena saudara memang orang-orang yang istimewa. Amin. Saudara adalah orang-orang yang sangat luar biasa di mata Allah, yang memang dipersiapkan untuk melihat kemuliaan Allah. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita mau ikuti semua perubahan tata kehidupan yang ada. Sedikit menyinggung. Di Jakarta sudah mulai berlaku mulai Januari awal tahun ini. Masuk ke Transjakarta atau menggunakan fasilitas umum, nggak perlu lagi pakai QR. Yang kita masih kenal QR itu seolah sesuatu yang sudah luar biasa. Di sana sudah mulai tidak pakai QR. Tapi cukup ada satu cermin, ada video yang dimana kalau muka saudara, wajah saudara dekat, otomatis pintu terbuka. Dan ini menjadi satu syarat di mana nanti cepat atau lambat akan didorong setiap kita akan menggunakan tanda di dahi. Nggak usah buru-buru candaannya 666 dulu. Ya. Tapi tanda di dahi atau di tangan. Bahkan orang yang masuk lewat pintu itu nggak perlu copot masker. Kalau selama ini kita lihat wajah kan utuh gini. Nggak perlu lagi. Kalau saudara suka ke luar negeri mesti ngerti. Kalau di imigrasi mesti buka. Kacamata dibuka, topi dibuka, karena akan dilihat profil yang sesungguhnya. Tapi karena ini bukan lagi pengaruh masker, ternyata masker sudah dipersiapkan dan Alkitab sudah mengingatkan tanda di dahi. Nggak pernah dikatakan tanda di mulut, kalau tanda di mulut tidak buka masker. Ya. Tapi tanda di dahi maka masker nggak usah dibuka, tetap saudara bisa lewat sensor tersebut. Ini sudah mulai disosialisasikan dan sudah mulai dipergunakan. Maka saudara kita buat catatan, perubahan hidup manusia itu cepat sekali. Kalau orang Kristen hanya gitu-gitu saja, mek ngono-ngono wae, ya saya minta maaf, saudara ketinggalan kereta. Sekali lagi saudara ketinggalan kereta. Bisa jadi saudara sudah di dalam kereta, tapi karena masih ada yang tertinggal, maka saudara turun untuk mengambil yang tertinggal. Sebab bahagia secara dunia adalah apa yang hendak didapat atau yang diperoleh. Orang berpikirnya selalu akan begitu. Bahagia itu keinginanku terpenuhi. Bahagia itu apa yang aku harapkan dapatkan. Apa yang aku cita-citakan, mimpikan itu aku dapat, itu bahagia. Kata siapa? Alkitab tidak mengajar seperti itu. Tuhan Yesus tidak mengajar seperti itu. Justru bahagia itu adalah apa yang kita lepaskan, apa yang kita berikan, itu yang membuat kita bahagia. Pikirnya kalau masih bujangan, belum punya pasangan, cari pasangan biar bahagia. Kata siapa? Ya,
Tapi bukan berarti tidak boleh mencari pasangan atau mendapatkan pasangan. Pikirnya juga orang menikah itu mencapai bahagia. Kata siapa? Itu nggak bisa membuat sebuah parameter. Kalau tidak punya pengertian firman. Tapi bukan berarti pernikahan itu tidak boleh. Karena firman Allah mengatakan dua telah menjadi satu. Ya. Harus ada generasi-generasi penerus yang terus melakukan kemuliaan Allah sampai harinya tiba. Kalau harinya tiba nggak ada lagi bicara kawin mengawinkan, nggak ada lagi pesta pora, yang ada adalah menghadapi kemuliaan Allah. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Nah saudara, seringkali kita bermimpi kalau bahagia itu kalau bisa punya rumah, kalau bisa punya mobil, kalau bisa berwisata. Kata siapa? Tapi saya mau katakan sekali lagi, bukan berarti tidak boleh punya pasangan hidup, bukan berarti tidak boleh punya rumah tangga. Itu harus. Kita harus mendapatkan, tetapi paradigmanya harus benar. Konsepnya harus benar. Saudara punya harta tidak dilarang, justru lewat harta itu saudara bisa memuliakan Allah. Amin. Ya. Kalau saudara saben hari gigian, kurus kering, di mana Allah dimuliakan? Saudara terus berkata, percaya kepada Tuhan, pasti engkau diberkati. Lah kita sendiri gigian, ngurus kering, raisa apa-apa lah. Terus orang percaya dari mana? Iya. Saudara berkata, percaya Yesus tabib di atas segala tabib, tapi saudara loro terus saben biar. Gimana bisa orang percaya bahwa Yesus itu adalah tabib di atas segala tabib? Maka dari itu saudara, terakhir kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 35 dikatakan sebagai berikut. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Harus apa saudara? Mengingat perkataan siapa? Mengingat perkataan siapa? Tuhan Yesus. Apa perkataannya? Baca bersama-sama. 2, 3. Adalah lebih. Ayo ulang lagi, yang lebih kuat lagi. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Jadi orang yang berbahagia itu adalah orang yang memberi daripada menerima. Kalimat ini sebetulnya kalau kita teliti lebih jauh lagi, kasihilah sesamamu manusia. Ini sedang terjadi. Dan kalau kita mengasihi sesama manusia, kita memberi, kita menjadi orang yang berbahagia. Kenapa? Karena kita sedang memberi Allah. Kalimat lain, barang siapa mempiutangi Allah, wow dahsyat, Allah sangat senang sekali. Tapi ayat ini jangan diplesetkan. Seringkali cari dana paling gampang pakai ayat ini. Saya menyampaikan bagian ini bukan cari dana. Saya menyampaikan firman ini karena saudara tahu rahasia bahagia bersama dengan Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman, dan orang yang berbahagia adalah orang yang memelihara firman, menjaga firman, mengerjakan firman, mengamini firman atau perkataan-perkataan Tuhan. Maka kuasa Tuhan dinyatakan dalam seluruh hidup kita. Kiranya firman Tuhan pada saat ini menguatkan, meneguhkan, membuat saudara dan saya akan semakin optimis dalam mengiringi kehidupan yang ada, mengiring Kristus. Kita memasuki kehidupan yang serba luar biasa, tetap saudara juga akan berbuah luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada saat siang hari ini. Kami boleh kembali mendengar firman-Mu, dan firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan kepada setiap kami. Tuhan, kami seringkali punya konsep bahagia kalau kami mendapat sesuatu, memperoleh sesuatu. Tetapi kami lupa Tuhan bahwa sesungguhnya berbahagia itu adalah ketika kami memberi. Memberi waktu, memberi pikiran, memberi tenaga, memberikan harta, memberikan apa saja. Baik kepada sesama bagi kerajaan Allah. Karenanya Bapa, kami mengucap syukur untuk ajaran demi ajaran yang Kau berikan. Biarlah kami semakin kokoh dalam iman, dan pengharapan kami akan kebenaran tidak pernah usai. Tetapi kami terus Tuhan berkesinambungan
sampai kasih Tuhan sempurna dalam seluruh hidup kami. Terpujilah namamu ya Bapa, kami mengucap syukur Engkau menjadi jawaban atas setiap pergumulan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Para pelayan saya undang maju ke depan.